Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke, di sini saya lagi berada di rumahnya Om Taufik yang pemilik dari bus medium yang bakalan saya review di sini. Unitnya ada di belakang saya ini. Ini unit bus medium menggunakan bodi dari karoseri Adiputro dan menggunakan mesin atau sasis dari Isuzu NQR 71 atau NKR 71. Nah, selain di sini saya mereview tentang unit ini, di sini saya mau ngasih ulasan-ulasan khususnya yang Adiputro. Kira-kira seperti apa ulasan saya? Simak sampai selesai ya Sobat Lur. Oke. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Oke, langsung saja ya ke reviewnya terlebih dahulu. Ini unit bus medium menggunakan mesin atau sasis dari Isuzu NQR 71 tahun 2015 atau Isuzu NKR 71 ya, tahun 2015 apa 2016. Nah, dengan menggunakan bodi dari karoseri Adiputro JB2. Ada juga yang versi sebelumnya JB1 yang lampunya tidak seperti ini, agak datar gitu ya. Kalau yang ini JB2. Nah, kebetulan unit ini spek Subur Jaya di kelasnya bus medium pada masanya. Nah, untuk tampilan di bagian depan kalian mungkin sudah tidak asing dengan bentuk seperti ini. Di bagian lampu, terus di sini ada emblem atau logonya ya, Adiputro. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping ada tulisan Jetbus. Karena ini NKR, jadi sumbu rodanya agak panjang ya dibanding Mitsubishi Canter. Terus di sini spek Subur Jaya itu ada beberapa versi. Kalau yang Subur Jaya speknya itu tangkinya udah ada di belakang. Kemudian di sini bagasinya tembus dua-duanya seperti itu. Oke, untuk tampilan di bagian belakang seperti ini ya Sobat Lur. Saya tidak terlalu banyak mereview secara keseluruhan karena sudah sering banget saya mereview tentang bus medium. Oke, sekilas tampilan untuk bus medium NKR untuk Adiputro itu memang bener-bener nyeni dan gak ngebosenin ya Sobat Lur, walaupun JB2. Jadi untuk yang spek Subur Jaya itu bagasinya tembus dua-duanya, sedangkan tangki solarnya sudah ada di belakang. Jadi bus NKR kayak gini tuh serasa ngelihatnya base besar ya kalau dari belakang untuk NKR kayak gini nih yang JB2, karena sekarang untuk bus medium untuk dimensinya sudah regulasinya lebih ramping ya dibanding yang regulasi yang sebelum-sebelumnya. Ini kalau nggak salah 235 kalau nggak salah ya ukurannya. Kalau yang sekarang kan tidak boleh, peraturan dari pemerintah regulasinya seperti itu. 2,20 apa 2,15 kurang tahu ya. Mohon dikoreksi. Nah, untuk di bagian samping seperti ini. Di sana ada toolbox. Di sini ada toolbox lagi seperti ini. Ini bagasinya tembus dua-duanya. Di sini masih ada toolbox. Ini selebornya ciri khas dari Adiputro, ini ada lekukan yang seperti ini nih. Nah, di sini ada emblem Jetbusnya. Selendangnya masih selendang yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat selain dari bagian eksterior, spek Subur Jaya itu seperti ini. Nah, kita sudah disambut dengan tangga yang seperti ini. Ada anak tangganya 1, 2, 3, 4 langsung lantai. Kita masuk ya. Nah, untuk yang spek Subur Jaya di sini di bagian ducting ya Sobat Lur ya. Di bagian ducting itu tembus sampai ke belakang Sobat Lur. Kan kalau yang bukan spek Subur Jaya walaupun Adiputro hanya sampai di sini pembatas pintu ini. Kalau yang spek Subur Jaya itu sampai ke belakang tembus. Jadi sampai mentok ke sini, sampai ke belakang. Itu ciri-ciri spek Subur Jaya yang di bagian interior. Terus yang berikutnya, toolboxnya itu boxnya ini kayak ductingnya pesawat.
Jadi kabinnya kayak kabin pesawat, ada penutupnya kayak gini nih. Nah, ada seperti ini. Itu ciri-ciri spek Subur Jaya ya. Nggak tahu kalau yang sekarang. Nah, bicara tentang kapasitas, ini kapasitasnya 35 seat. Karena ini Isuzu NKR, jadi lebih panjang dimensinya ya dibanding Canter. Kalau Canter itu biasanya standarnya 31 sampai 33. Itu pun kalau yang 33 harus melakukan overhang di bagian depan. Nah, untuk tampilan di bagian dashboard, nah seperti ini. Oh iya, untuk joknya sendiri ini Aldila Sobat Lur. Jadi seperti ini. Ini kapasitasnya 35 seat tapi bisa dibuka pintunya ya. Kalau Mitsubishi Canter 136 PS itu kapasitasnya 31 sampai 33 gitu ya. Selain itu di sini yang masih orisinil juga di bagian partisi Adiputro zaman JB2 atau mungkin JB1 bentuknya seperti ini. Ini masih ada karena ini udah kemakan usia ya, udah beberapa tahun, jadi udah mulai ngelupas warna catnya. Akan tetapi di bagian emblem masih tetap seperti ini, Adiputro tidak hilang. Terus di bagian emboss juga dari Adiputro, ini ciri khasnya ini. Nah ini. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ulasan-ulasan tentang bus medium bekas. Kira-kira yang recommended yang seperti apa, seperti itu. Oke Sobat Lur, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang ulasan-ulasan. Kalau yang versi 2016 atau 2017 ke bawah sampai 2011 atau mungkin 2010, itu yang paling familiar itu bus medium yaitu Isuzu NKR 71. Yang berikutnya ada Mitsubishi Canter 136 PS, kemudian ada Hino MDBL, ada Hino FB, dan juga ada Mercy. Nah di situ terus ada juga yang Toyota Dina gitu, ada 6 kalau nggak salah, apa 7 gitu ya. Mohon dikoreksi, takutnya ada yang salah atau mungkin ada yang kurang menyebutnya gitu ya. Intinya yang paling familiar yaitu. Nah cuman yang paling laris dari tahun 2011 sampai saat ini, yaitu saya tidak membahas untuk yang medium sasis atau mesin yang terbaru atau yang Euro 4 ya. Ini yang sebelum itu, generasi sebelum itu. Jika kalian membelinya dengan budget yang mungkin memiliki antara 450, 500 sampai 600 jutaan, yang paling top atau yang paling terlaris untuk saat ini gitu ya, yaitu ada 2 merek. Bukan berarti yang merek lain tidak laris, cuman yang paling recommended dan memiliki purna jual yang cukup mentereng atau cukup laris, yaitu Mitsubishi Canter 136 PS sama Isuzu NQR 71. Saya tidak akan menyebut Hino FC atau mungkin Mercy OF ya, karena itu udah bukan kelasnya di medium ini ya, bukan lawannya. Dalam arti itu kan udah mid long, medium long, seat 40. Ini saya bicara yang seat 30 sampai 35 gitu ya. Nah, dari kedua unit tersebut menurut saya itu recommended, tapi tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan di tempat kalian. Karena kedua unit itu Mitsubishi Canter sama Isuzu NKR 71 memiliki perbedaan dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti itu Sobat Lur. Tinggal kalian sendiri yang bisa memastikan atau bisa menyesuaikan kebutuhan yang ada di wilayah kalian. Seperti itu. Contohnya, kalau Isuzu NKR itu kapasitasnya itu 35, sedangkan untuk Mitsubishi Canter itu memiliki kapasitas yaitu 30, 31 hingga 33. Itu secara dimensi, secara kapasitas. Nah, kira-kira dari kedua unit tersebut bisa kalian pahami ya, kira-kira kebutuhan di tempat kalian apakah jalan di seat 35 apa lebih lancar yang malah yang seat 33, seperti itu. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang berikutnya, yang kedua, sekarang bicara spare part. Kalau bicara spare part, ya mungkin ini ya sudah umum ya, dikenal. Kalau untuk Isuzu NKR itu spare partnya sedikit lebih mahal dibanding Mitsubishi Canter. Sedangkan Mitsubishi Canter lebih
terjangkau atau lebih murah dibanding Isuzu NKR. Hanya saja untuk dimensinya itu memang lebih panjang, jadi kapasitasnya lebih banyak. Oke, sekarang tentang bodi. Setelah kalian menentukan antara Canter 136 PS atau mungkin Isuzu NKR, setelah kalian menentukan, tinggal kalian menentukan bodi. Nah, kira-kira bodi yang seperti apa yang paling disukai oleh konsumen yang berada di tempat kalian. Kalau di tempat saya sih secara pribadi memang 60% itu lebih dominan suka yang model kekinian atau yang sudah double glass. Oke? Bukan berarti yang single glass tidak laku. Nah, jadi gini, walaupun kita memiliki yang single glass seperti ini contohnya, sedangkan di tempat kita 60% lebih suka bodi yang kekinian atau bodi yang double glass. Caranya cara kita bersaingnya agar penumpang itu minat dan agar penumpang itu mau dan tertarik dengan unit milik kita, yaitu di bagian interior itu harus benar-benar maksimal. Dalam arti di bagian interior itu ditata yang serapi-rapinya dan fasilitasnya juga harus dilengkapin gitu ya. Terus di bagian AC juga pastikan dingin. Terus di bagian jok juga harus benar-benar yang menarik semenarik mungkin pokoknya ya. Terus kemudian di bagian body, di bagian cat atau di bagian livery diperbarui, di upgrade yang terbaru. Itu akan terlihat lebih menarik dan akan terlihat lebih, tampilannya itu lebih mewah gitu ya. Walaupun seperti single glass, mungkin kalian tambahin variasi kayak seperti spion atau mungkin di bagian liverynya dikasih livery desain yang seperti sekarang ini atau yang kekinian gitu, biar tampilannya itu benar-benar menarik perhatian kepada si konsumen. Karena konsumen itu kadang tidak tahu kan, maunya yang double glass gitu, maunya yang pokoknya unit itu terlihat benar-benar kelihatan tampilannya itu benar-benar menarik. Nah, kemudian yang perlu kalian pikirkan kembali tentang purna jualnya setelah 3 atau 4 tahun pemakaian atau 3-4 tahun setelah kalian miliki, kemudian kalian ingin meremajakan atau peremajaan unit, harus benar-benar kalian pertimbangkan purna jualnya kira-kira yang body seperti apa. Nah, itu juga sebalur yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi gini, jika kalian memiliki bus medium atau memutuskan untuk membeli bus medium karena kalian tertarik atau mungkin karena kalian demen dengan yang double glass, akan tetapi double glassnya merupakan rebody atau rombak lokal, saya rasa itu perlu dipertimbangkan. Lebih baik kalau menurut saya jika kalian menemukan unit yang adiputro yang masih orisinil seperti ini, belum diotak-atik, belum dirombak atau belum di rebody, belum dirubah di bagian depannya atau mungkin di bagian belakangnya, itu memiliki purna jual yang cukup bagus Sobat Lur. Karena saat ini kan sudah banyak ya, sudah lumrah dan sudah musim ya, nyari-nyari yang barang-barang klasik dan benar-benar ori seperti itu. Harganya kadang lebih mahal dan lebih tinggi seperti itu Sobat Lur. Oke. Nah, yang berikutnya selain bodi adiputro, di situ kan masih ada Murodjati, Tentrem, terus ada Piala Mas, terus ada juga Gunung Mas, Laksana seperti itu. Nah, kecuali kalian ingin mencari bus medium yang sudah model kekinian dengan budget yang lebih murah, lebih baik kalian mencari bahan atau bakalan bus medium X dari karyawan, X dari perusahaan, X dari sekolah, baru nanti kalian rebody ke salah satu bengkel repair. Nah, itu recommended seperti itu karena nanti purna jualnya juga bisa berpengaruh gitu. Oke Sobat Lur, mungkin itu saja video dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada kalian semua, dan semoga video ini bisa menjadi referensi atau gambaran kepada kalian yang masih bingung mencari pilihan unit yang seperti apa untuk bus medium ya. Saya Indra Sran, salam budaya, salam pariwisata, salam seduluran, selawase, mantap.